Halo teman-teman semuanya, welcome back to Zero Point. Untuk meningkatkan kecerdasan dan kematangan kita, hari ini kita akan berbicara tentang ilmu dan pengalaman. Apakah kita pernah bertemu dengan orang yang merasa sangat pintar, padahal sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa? Pernahkah kita merasa terganggu, tersinggung, atau tertipu oleh orang-orang seperti itu? Apakah kita pernah terlibat dengan mereka? Nah, video ini cocok buat lo yang bilang iya. Mereka yang merasa sangat pintar padahal tidak tahu apa-apa, tidak bijaksana dan tidak menyadari kekurangan mereka. Mereka sering sombong, arogan, atau kasar terhadap orang yang tidak setuju dengan mereka. Mereka juga sering berpura-pura tahu akan semua hal, tanpa mau belajar atau mendengarkan orang lain. Mereka juga sering menghakimi atau menyalahkan orang lain tanpa mau menerima kritik atau bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Mereka merugikan tidak hanya diri mereka sendiri, tetapi juga orang lain. Nah, bagaimana kita dapat membedakan orang bodoh yang tampak pintar ini? Apa saja karakteristiknya? Dan bagaimana sikap kita terhadap mereka? Sekarang, kita akan melihat penjelasannya di dalam video ini. Tidak mau belajar adalah ciri pertama orang bodoh yang merasa pintar. Orang-orang ini percaya bahwa mereka sudah cukup pintar dan tidak perlu belajar keterampilan atau sebuah pengetahuan baru. Mereka tidak tertarik untuk membaca, melakukan penelitian, atau mengikuti sebuah instruksi. Selain itu, mereka tidak ingin mengakui kekurangan atau kesalahan mereka, karena mereka percaya bahwa mereka selalu benar dan tidak perlu memperbaiki diri. Mereka tidak menerima kritik, saran, atau masukan dari orang lain. Mereka percaya bahwa mereka memiliki pengetahuan yang lebih besar daripada orang lain, bahkan dari pakar atau ahli di bidang mereka. Suka menghakimi adalah ciri kedua orang bodoh yang merasa pintar. Orang-orang ini suka menilai orang lain berdasarkan hal-hal sepele, seperti penampilan dan latar belakang mereka. Mereka tidak mau belajar lebih banyak tentang orang lain, atau mencoba memahami perspektif orang lain. Mereka tidak menghargai keragaman, perbedaan, atau keunikan orang lain, dan mereka selalu merasa lebih pintar, lebih cerdas, atau berhak atas orang lain. Mereka percaya bahwa merekalah satu-satunya yang benar dan orang lain salah. Suka berdebat adalah ciri ketiga orang bodoh yang merasa pintar. Mencari perdebatan atau pertengkaran dengan orang-orang adalah hobi mereka. Mereka tidak ingin mendengarkan atau menghormati pendapat orang lain. Mereka tidak mau berpikir kritis, rasional, atau logis. Mereka hanya bergantung pada emosi, ego, atau asumsi mereka. Mereka tidak mau mencari data, bukti, atau fakta. Dan mereka hanya ingin memaksakan pendapat, keyakinan, atau ideologi mereka kepada orang lain. Berbohong adalah ciri keempat orang bodoh yang merasa pintar. Berbohong atau menipu orang lain adalah sesuatu yang mereka sukai untuk mendapatkan keuntungan, simpati, atau sebuah pujian. Mereka tidak konsisten, bertanggung jawab, atau jujur. Mereka lebih senang menulis cerita, mengada-ngada, atau berlebihan. Mereka tidak mau menghadapi konsekuensi, resiko, atau akibat tindakan mereka karena mereka hidup dalam dunia hayalan, ilusi, atau fantasi mereka sendiri. Mereka tidak mau mengakui kebenaran, kenyataan, atau sebuah realitas.
Suka mengeluh adalah ciri kelima orang bodoh yang merasa pintar. Mereka suka mengeluh atau meratapi keadaan mereka. Mereka selalu merasa sial, tidak beruntung, atau tidak adil. Mereka selalu menyalahkan orang lain, lingkungan, atau keadaan mereka. Mereka tidak mau bertanggung jawab, berinisiatif, atau berkreasi. Mereka tidak mau mencari solusi, peluang, atau harapan. Dan mereka hanya mau menyerah, putus asa, atau pesimis. Nah, itu adalah karakteristik orang bodoh yang merasa pintar. Apakah kita pernah bertemu dengan orang-orang jenis ini? Mungkin kita juga termasuk dalam kategori ini. Jika itu benar, maka kita harus segera sadar dan mengubah sikap kita. Karena orang-orang bodoh yang menganggap diri mereka pintar tidak akan pernah bisa maju, berkembang, atau sukses. Mereka hanya akan terjebak dalam stagnasi, kegagalan, atau kemunduran. Lalu, bagaimana kita harus bersikap terhadap orang-orang bodoh yang merasa pintar ini? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu pertama, dan yang terpenting, jangan terpancing. Jangan terpancing emosi atau ego kita jika kita bertemu dengan orang bodoh yang merasa pintar. Jangan terlibat dalam perdebatan, konflik, atau perkelahian dengan mereka, karena itu hanya akan membuang-buang waktu, energi, dan pikiran kita. Kita tidak akan memiliki kemampuan untuk mengubah atau menyadarkan mereka. Kita hanya akan stres, marah, atau bahkan sakit hati. Selanjutnya, jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh oleh perkataan atau perbuatan orang bodoh yang merasa pintar ini jika kita mendengar atau melihat mereka. Jangan biarkan mereka mengganggu tujuan, mimpi, atau cita-cita kita. Mereka tidak boleh merusak perasaan, semangat, atau dorongan kita. Kita harus tetap fokus, positif, dan optimis. Kita juga harus tetap percaya diri, berani, dan berprestasi. Ketiga, jangan meniru. Jika kita mengenal atau bersahabat dengan orang bodoh yang merasa pintar, jangan meniru gaya hidup mereka atau mengikuti cara mereka hidup. Jangan biarkan mereka mempengaruhi atau membentuk karakter kita. Jangan biarkan mereka mengurangi kualitas, standar, atau nilai kita. Kita perlu terus belajar, berkembang, dan berinovasi. Tetap jujur, bertanggung jawab, dan konsisten. Terus bersyukur, berusaha, dan berubah. Keempat, jangan menyerah. Jangan menyerah atau kalah dengan orang bodoh yang merasa pintar ini. Jangan biarkan mereka menghambat atau menghalangi kita. Jangan biarkan mereka menghina atau meremehkan kita. Kita harus terus berjuang, berkompetisi, dan berprestasi. Kita harus terus membuktikan dan menunjukkan bahwa kita lebih baik, lebih cerdas, dan lebih berhak dari mereka. Yang kelima, jangan benci. Jika kita membenci atau marah dengan orang bodoh yang merasa pintar, jangan terus membenci atau marah dengan mereka. Jangan biarkan mereka membuat kita menjadi orang yang negatif, penuh dengan dendam, atau tidak bahagia. Jangan biarkan mereka mengontrol atau menguasai emosi kita. Kita harus terus menyayangi, membantu, dan mendoakan mereka. Kita juga harus mengampuni, menerima, dan menghargai mereka. Nah, itu dia cara-cara yang bisa kita lakukan untuk bersikap terhadap orang-orang bodoh yang merasa pintar. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk kita semua.
Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe channel Zero Point. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.